Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Ayu Zafar Adibah. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Permasalahan Internal Kepribadian Remaja. Hari ini saya akan mengundang beberapa orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim di link yang udah kami share di Instagram @osimmsenmodelbna. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Tentang tamu pertama kita hari ini ada Niken. Boleh kenalin dirinya dulu Niken? Hai, aku Niken Sayana Balia, aku salah satu anggota OSIM 22. Oke, jadi gimana? Udah siap jawab pertanyaan netizen hari ini? Oke, langsung ya. Pertanyaan pertama, tanggapan OSIM gimana nih? Kalau misalnya anggota OSIM yang melakukan tindakan pembulian, bukannya OSIM harusnya bisa jadi panutan ya? Sebelumnya kami atas nama OSIM meminta maaf sebesar-besarnya kepada kalian yang merasa dirugikan atas perbuatan anggota OSIM. Jadi sebenarnya kami dari pengurus OSIM sendiri sudah mengingatkan anggota-anggota kami untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar disiplin. Jika terjadinya kegiatan tersebut, kalian bisa langsung laporkan ke guru BK atau pembina OSIM sendiri tuh teman-teman. Oke. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan kedua. Kita udah undang orang baru buat menjawab pertanyaan kita kali ini. Kak, pertemanan yang toksik bisa ganggu kesehatan mental kita sendiri kan? Gimana cara untuk keluar dari pertemanan itu? Pastinya pertemanan yang toksik bisa ngerusak kesehatan mental kita. Sebelumnya, pas kita milih-milih pertemanan tuh, coba pilih-pilih kawan-kawan yang dapat memberikan energi yang positif ke kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah terjerumus dalam suatu toxic friendship gitu, berusaha keluar secara pelan-pelan kayak gitu. Karena toxic friendship tuh nggak bagus dan bisa ngerusak kesehatan mental kita. Ya benar, karena kan zaman sekarang juga anak-anak banyak yang terjerat toxic friendship gini ya. Nah, jadi yang dikatain sama Rajua tadi tuh juga bisa jadi saran untuk kalian semua yang selain yang bertanya ini, mungkin kalian semua pernah merasa ada di toxic friendship, ini caranya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Disclaimer nih ya, jangan ada yang merasa tersindir ya. Ini mungkin memang ungkapan hati dari seorang adik kelas. Jujur, sekolah di MSN itu susah banget, apalagi banyak tugas. Kalau ditanya tentang mental sih ya, of course it's not good anymore. Dan kakak-kakak kelas 8 itu semua rada-rada sombong. Padahal kita sebagai adik kelas sudah sopan. Mungkin ada beberapa yang kelakuannya gak sopan, tapi kan bisa sinis ke orangnya. Gimana nih tanggapannya? Kalau menurut aku sendiri ya, jujur memang sekolah itu memiliki banyak tugas dan juga banyak beban ya. Tapi tentunya itu kewajiban kita sebagai anak sekolah. Kita itu juga dalam masa-masa remaja seperti ini, kita tuh harus pintar dalam mengatur waktu dan juga dalam mengatur tugas-tugas di sekolah. Kalau misalnya nggak mau menumpuk, bikin mental kalian rusak, ya kerjain tugasnya. Jadi menurut aku sendiri itu emang udah sebagai kewajiban, memang melelahkan, cuman juga untuk masa depan itu sangat berguna untuk kalian adik-adik ya. Dan juga untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya sebagai pandangan kakak kelas sendiri, saya juga merasa mungkin ada adik-adik yang mungkin agak seperti itu ya orangnya, dan mungkin bikin kelakuannya itu gak bikin kita suka gitu dengan dia. Tapi bukan maksudnya kita ingin mengganggu adik-adik yang lainnya, tapi kalau misalnya sebagai kawan seleting, sebenarnya kalian juga tegur kawan-kawan itu sendiri. Karena kami juga sebagai kakak kelas gak mungkin kami bakal menegur kalian apabila kalian gak berbuat salah. Jadi lain kali kalau misalnya kalian melihat kawan-kawan kalian yang seperti itu, mohon ditegur supaya kami bisa menyayangi kalian dan kalian juga bisa menghormati kami. Oke, terima kasih. Jadi gitu ya, jangan ada yang merasa tersindir karena kita di sini sama-sama sekolah di madrasah. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Gimana? Siap? Siap. Oke. Sindir-sindir gitu bukannya termasuk hal yang negatif dan ke anak-anakan ya. Tapi kenapa masih banyak murid di MSN yang melakukan hal itu? Kalau semisal memang salah ya harusnya ditegur, gak harus disindir. Gimana tanggapan kalian tentang ini? Bukannya ini juga bakal mengganggu kesehatan mental seseorang? Menurut saya untuk narasumbernya, sindir terkadang berbeda-beda untuk orang. Mungkin ada orang yang disindir itu hanya mengira itu sebuah candaan. Ada yang kira kalau sindir itu hanya sebuah olok-olokan. Tapi menurut saya sindir itu adalah hal yang nggak bagus juga. Karena apabila ada seseorang yang buat kesalahan, ada lebih baiknya untuk Anda menegurnya. Cuman menegurnya dengan cara yang baik dan dengan kata-kata yang sopan juga, nggak dengan kata-kata yang keras. Jadi untuk orang-orang yang sering sindir mungkin bisa ubah sifat tersebut. Apabila ada kawan atau orang terdekat yang melakukan kesalahan, mungkin bisa langsung ditegur aja. Terima kasih. Udah ke pertanyaan kelima. Fawas, ada yang nanya nih.
Kenapa ya selalu aja nilaiku jelek walau aku udah usaha? Nyesek banget rasanya. Kenapa ya? Dari usaha mengkhianati hasil. Sebelumnya usaha itu nggak akan mengkhianati hasil dia. Dan mungkin apabila ada orang yang udah belajar dengan sungguh-sungguh tapi belum maksimal, misalnya ada ulangan tapi belum maksimal di situ, itu berarti emang ada kendala dia di situ. Dan mungkin di pelajaran-pelajaran lain dia bisa jangan fokus ke hal yang kita nggak bisa, tapi lebih fokus ke hal yang kita bisa. Karena ada beberapa orang yang emang walaupun udah berusaha semaksimal mungkin nggak susah untuk tetap bisa di bidang itu, tapi ada juga nggak usah terlalu berbakat pun emang udah bisa dia di bidang itu. Memang basicnya ada di situ. Ya. Nah, jadi pesannya buat kalian jangan patah semangat ya, karena kami semua nih juga pernah mengalami nilai yang jelek. Oke, selanjutnya ini lebih ke pernyataan ya. Agak menyenggol kelas unggulan sedikit, siap ya Zila? Capek tahu nggak kalau jadi kelas unggulan? Kayak dibeda-bedain cuman gara-gara sifatnya gak sesuai sama kelasnya. Padahal yang nakal tuh cowoknya. Apalagi guru-guru sering bicarain kelas kami cuman gara-gara ribut. Mana yang disalahin satu kelas lagi, mending pindah yang nakal-nakalnya. Tapi mereka dalam bidang pelajaran sesuai kok. Kalau sifat aja sih enggak. Gimana nih Zila tanggapannya sebagai siswa kelas unggulan? Menurut saya sendiri, mungkin di kelas saya itu semuanya cewek, tetapi ada hal-hal tersebut terjadi juga. Hal tersebut mungkin biasa terjadi pada kita karena kita memasuki usia remaja. Ya. Masa pubertas. Ya. Seharusnya atau sebaiknya guru-guru memaklumi, tetapi lebih baik jika sifat-sifat tersebut kita menyingkirkan atau gimana ya? Kita buang saat ada guru. Baik kita sesama teman aja gitu. Saling mengingatkan gitu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Ih, kenapa sih ada guru yang ngeselin pakai banget? Kayak guru B-Indo aku. Di buku disuruh untuk penceritaan kembali. Ibu tuh malah nanya solusi dan dampak negatifnya. Jujur pengen cekek ibu itu. Cuman nanti panjang masalahnya. Terus kelasnya dijadiin bahan pembicaraan di ruang guru. Gimana solusinya? Menurut saya setuju dengan narasumber. Jikalau gurunya menyuruh untuk menjawab soal di buku tanpa memberi arahan kalau membuat solusi dan dampak negatif. Tetapi jika ibu guru bahasa Indonesia kamu itu sudah memberi arahan untuk membuat solusi dan dampak negatif, ya, itu tuh sudah beda cerita lagi. Dan juga satu lagi pesan dari saya, kita tuh harus ada adab kepada guru. Mau sebagaimana ibunya, mau ngeselin apa ibunya, mau bagaimana ibunya, Semarah gitu ya, segeselin apapun gitu ya. Segeselin apapun gitu, kita tuh harus punya adab kepada guru. Walau kita dapat bahan materi dari buku, kalau tidak ada arahan dari ibunya, kita tidak akan mendapat ilmu yang maksimal. Sekian dari saya. Gitu, kalau kita nggak dengar guru sama aja ilmunya akan masuk di kepala kita. Oke, terima kasih. Kayaknya anak MC nih pada galau-galau semua ya. Ini kita dapat pernyataan lagi nih. Sering merasa tidak dianggap dan itu sakit banget. Coba kasih tanggapannya buat dia atau berikan semangat. Oke, jadi kalau masalah nggak dianggap itu termasuk toxic friendship ya teman-teman. Jadi jika kamu merasa dikucilkan atau diacuhkan oleh teman-temanmu, itu jangan terlalu dibawa pikiran karena masih banyak kok orang yang ingin dan bisa menjadi teman baikmu. Nah, namun kalau misal dalam konteks keluarga, kalau kamu merasa tidak dianggap oleh orang tua, kamu bisa membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik lagi dengan orang tuamu. Mulailah untuk menceritakan kegiatan sehari-hari kamu dengan orang tua kamu agar kamu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang tuamu. Oke. Itu betul banget sih. Dan kok misalnya ini dalam konteks pertemanan ya, kalian tuh gak dianggap dengan teman kalian, ingat ya satu hal, 1, 2, 3, we don't care. Oke, di pertanyaan selanjutnya, Haikal, ada yang nanya nih. Akhir-akhir ini aku nggak tahu kenapa kayak merasa beda, merasa lebih hidup, tetapi merasa lebih berbeda. Alias aku kayak bukan menjadi diri sendiri. Kenapa? Faktornya apa? Kekecewaan, masalah, pikiran, makin hari makin menambah. Gimana cara hilanginnya? Ya, sebelum itu saya ingin menjelaskan kayak mana kondisinya.
mungkin di kondisi tersebut kita menjadi murid yang misalnya seperti saya nih, misalnya saya jujur nilai bahasa Inggris saya rendah. Misalnya kawan saya tuh ramainya bisa bahasa Inggris yaitu. Jadi saya terpacu untuk belajar bahasa Inggris atau memaksa keadaan tersebut gitu. Jadi saya merasa bahwa saya itu bukan nggak jadi diri saya sendiri lagi. Yang saya ingin beritahukan bahwa saya yakin setiap manusia itu memiliki kemampuannya masing-masing. Benar. Mungkin saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi kadang nilai matematika saya lebih tinggi daripada bahasa Inggris saya, atau biologi atau apa, atau mungkin di bidang atletik, tidak mesti di bidang akademisnya kayak itu. Ya itulah. Kalau misalnya dari menurut agama, ya banyak-banyak salawat lah, sering-sering beristighfar, mengingat dosa-dosa kita. Jangan pernah, dan satu lagi yang paling penting, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Sekian, terima kasih. Karena kan memang kalau misalnya kita susah masuk pelajaran tuh karena banyak dosa ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita nih nggak dapat pertanyaan ya, tapi lebih ke pernyataan. Nih Aska, capek banget dengan keadaan orang tua nggak ngedukung apa yang kita inginkan. Gimana nih tanggapannya dari Aska pribadi? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pertanyaannya ini agak sedikit menyedihkan kepada saya, karena ada seorang orang tua yang tidak mendukung anaknya. Tetapi kalau ada pernyataan seperti itu, sebaiknya sang anak tersebut lebih baik membicarakan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya capek gitu kan, kerja siang malam, banting tulang untuk anaknya, untuk memberi makan anaknya, tapi mungkin orang tuanya tuh lupa kepada anaknya. Mungkin gitu. Jadi capek, lebih baik kita bicarakan terlebih dahulu. Berikan sedikit waktu orang tua dan anak untuk berbicara. Mungkin setelah maghrib atau lagi makan bersama, itu kan bisa langsung kita bicarakan. Tetapi apabila orang tua telah kita katakan tidak diizinkan, maka ingatlah satu hal. Kata-kata dari saya yakni, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur seorang hamba, bagaimana kehidupannya, bagaimana jodohnya, bagaimana rezekinya, semuanya sudah diatur oleh Allah. Mungkin dia dipaksa oleh ayahnya, oleh orang tuanya untuk masuk Mosa, untuk masuk Fajar Harapan, tetapi dia ingin masuk Semantik, atau dia ingin masuk Kedaya. Kita bicarakan dulu ke orang tua, tapi kalau nggak boleh, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Kita ikuti saja apa kata orang tua. Segitu saja yang saya. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Oke, kali ini lebih spesial lagi karena kami ngundang adik kelas ke sini. Jangan merasa terbebani dengan kami ya, karena kami nggak akan mengintimidasi. Jadi kami ada pertanyaan nih. Sudut pandang Ika, dari sudut pandang Ika sebagai adik kelas, kakak kelas di MSN tuh gimana sih? Kalau dari Kat sendiri, tentunya kakak kelas di MSN ini sangat menyenangkan, seru, dan juga kalau misalnya dengan kakak kelas sendiri, kita tuh lebih mudah buat sharing-sharing ya mengenai pelajaran, tentang ruang lingkup madrasah ini, dan juga tentang guru-guru tentunya. Karena kan ada beberapa guru yang mungkin kita naik kelas itu otomatis berganti juga gurunya. Jadi dengan pergantian guru itu bisa dengan adanya kakak kelas, saat terjadinya pergantian guru itu kita lebih mudah sharing-sharing, karena kan setiap guru itu kan punya penilaian terhadap muridnya tersendiri gitu kan, karena beda-beda. Ada juga guru yang mungkin lebih menilai ke sikap, ada juga yang guru yang menilai lebih ke nilai akademiknya, seperti itu. Oke. Selama jadi anak kelas di MSN ini kelas 8 kan? Berarti udah 2 tahun lah ya jadi adik kelas di MSN. Ada nggak sih tekanan-tekanan yang diterima atau hal-hal yang nggak disuka nih sebagai adik kelas? Boleh diungkapkan aja. Jujur kalau saya sendiri, karena saya bilang terus, karena saya juga bukan tipikal seorang murid yang bilang melanggar gimana gitu kan, melanggar peraturan sekolah. Jadi kalau saya sendiri sih tidak merasa keberatan akan hal yang terjadi di MSN, karena mungkin beberapa kakak kelas mungkin menegur adik-adik kelas yang bisa dibilang itu melanggar peraturan dari sekolah sendiri gitu. Jadi kalau misalnya selagi kita murid yang patuh, itu normal-normal aja sih. Berarti adik-adik kelas yang dapat kecaman dari kakak kelas tuh ada faktor salah mereka sendiri gitu ya. Oke.
Maura, selama 2 tahun jadi adik kelas, gimana sih sudut pandang Maura terhadap kakak kelas yang ada di MSN? Nggak apa sih, baik-baik aja sih. Maksudnya kayak nggak ada kayak main nyindir tuh, nggak ada. Maksudnya kayak baik-baik aja kayak tuh. Maksudnya kayak nggak ada separah-parah gitu ya? nggak musuh-musuhan kayak tuh. Maksudnya friendly lah, sama adik kelas pun nggak ada saling musuh-musuhan kayak nggak ada tuh yang namanya kayak bully-bully kayak udah datangin kayak tuh kan. Nggak ada. Berarti baik ya kakak kelas ya. Nah jadi kan Maura ini udah 2 tahun jadi adik kelas. Selama jadi adik kelas tuh ada nggak sih tekanan-tekanan yang dapat? Mungkin nggak diberikan tekanan secara langsung, tapi merasa tertekan dengan hadirnya kakak kelas atau hal-hal lain yang berbau dengan kakak kelas ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Berarti selama di madrasah nih biasa-biasa aja ya, nggak ada yang buat apa-apa. Jadi nggak pernah juga merasa tekanan gara-gara kakak kelas ya. Oke. Ahmad, sudut pandangnya terhadap abang-abang kelas di MSN ini gimana sih? Kalau ini jujur ya, ada yang ramah, ada juga yang yang kurang. Kadang-kadang suka kasarin adeknya, mungkin digertak atau kayak mana, kadang-kadang. Terus Ya nggak apa-apa, lanjut aja. banyak yang ramah lah pokoknya, lebih banyak yang ramah. Kalau sampai pakai kekerasan fisik itu pernah nggak? Kekerasan fisik nggak pernah, tapi kayak beberapa orang ada. Tapi kalau Ahmad pribadi nggak pernah kena? Jadi abang-abangnya banyak yang baik, tapi banyak juga yang kurang pas gitu ya? Sampai sekarang masih kurang pas atau sekarang dia udah baik? Sekarang udah ada kekurangan lah. Oh, jadi makin baik semakin harinya ya. Nah, jadi Ahmad ini kan udah 2 tahun nih jadi adik kelas di MSN. Sekarang kelas 8 kan? Nah, itu pernah nggak sih dapat tekanan-tekanan dari abang kelasnya atau mungkin kena marah atau diapain sama abangnya sampai buat aduh gimana nih gitu? Kalau tekanan nggak pernah, soalnya sendiri pun ramah mungkin sama abang kelas. Banyak abang-abang yang suka sama Ahmad mungkin. Nggak pernah yang macem-macem gitu ya? Jadi juga nggak pernah diapa-apain sama abang kelasnya? Bergaul kan tapi sama abang kelas? Bergaul, suka nongkrong nggak? Suka nongkrong juga, oke. Pernyataan selanjutnya kayaknya memang berat kali ya. Jadi usahakan sebaik mungkin untuk memberikan saran atau tanggapan nih dari Azza pribadi. Aku lelah dengan semuanya. Bolehkah aku mengakhiri ini semua? Kalau mengakhiri semuanya itu tidak berdosa, mungkin aku sudah melakukan hal itu dari lama. Aku mau 1 hari full tanpa adanya siapapun. Cukup aku sendiri tanpa adanya siapapun. Gimana nih menurut Azza pribadi? Oke, buat kamu, kalau misalnya memang udah nggak sanggup lagi buat jalanin semuanya, jangan langsung berpikiran buat mengakhiri itu semua. Karena belum tentu yang kamu pikirkan itu benar dan yang baik buat kamu. Kalau misalnya memang kamu udah nggak sanggup lagi buat ngejalanin itu semua, coba pikirin baik-baik lagi, renungi, dan kalau misalnya memang nggak sanggup, kamu nangis, itu nggak apa-apa. Karena buat ngelagain masalah kamu. Dan jangan pernah berpikir kalau misalnya orang di sekitar kamu itu nggak ada yang peduli atau apalagi sayang sama kamu. Semua orang itu pasti sayang sama kamu walaupun mereka nggak nunjukin bentuk kasih sayang itu dan perhatian ke kamu. Nah, buat kamu jangan pantang menyerah ya, terus semangat. Oke, sarang he.